Ya, gimana Pak Babe? Ada pertanyaan nggak? Kebetulan saya bawa teman nih, abang saya, Bang Billy. Oh, Mm-mm. kalau Kalau mau nanya-nanya tentang Yudaisme sama beliau bisa. oh, mantap. Ayo. Boleh Pak Ustadz. Coba saya Pak siapa namanya Pak Billy ya? Pak Yosef. Hmm. Saya bukan seorang debaters, Pak Yosef, izin. Saya cuma mau belajar aja sebenarnya, cuma pengen tahu aja. Seperti biasa saya sama Pak Yosef seperti itu. Pak Yosef. Ya Pak Yosef ya? Pak Yosef ya? Iya, dia nanya-nanya aja gitu. Kalau debat saya kalah sama Pak Yosef, jauh. Gitu Pak Yosef. Iya. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan, Babe. Saya cuma mau nanya ini, mau nanya ya mungkin udah lama ya tentang keberadaan Islam, keberadaan Nabi Muhammad, keberadaan Islam mulai ada di permukaan bumi, ya kan, Pak Yosef ya. Siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa tiba-tiba muncul di abad ke-7 seperti itu kan? Dan setelah Nabi Muhammad jadi nabi di usia 40 tahun, disitulah muncul juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Izin Pak Yosef. Pak Yosef, kalau saya ada salah-salah pertanyaan yang nyinggung-nyinggung itu di skip aja Pak Yosef ya. Ya, karena pertanyaannya ini soal Islam, silakan saudara saya Yusuf yang menjawabnya. Pak Yosef. Iya. Iya, apa pertanyaannya, Pak? Ya itu pertanyaan cuma ini aja Pak Yosef. Pak Yosef gini aja. Dengan adanya Nabi Muhammad di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setara dia ada itu Pak Yosef. Nah, tapi yang seperti yang disebutkan itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga salah satu pencipta langit dan bumi. Betul kan? Pencipta manusia. Karena kalau kita bicara bumi ada dulu sebelum manusia ada. Ya kan Pak Ustadz ya? Nah itu. Nah pertanyaan saya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada setelah ada juga Nabi Muhammad? Izin Pak Ustadz. Mohon izin Pak Ustadz kalau salah-salah nanya. Baik. Jangan marah Jadi, Pak Ustadz, Pak, jadi Pak, Allah itu bukan ada sebelum Nabi Muhammad ada. Tapi Allah itu adalah yang awal. Gitu. Dia berdiri sendiri. Dia yang awal, wal awalu, terus dia yang akhir, wal akhiru. Gitu. Wah, itu Jadi nama kayak Allah di dalam itu yang Quran awal, itu. Tuhan semesta alam itu ya, dia yang awal dan dia yang akhir. Bukan berarti dia turun di abad ke-7. Enggak. Sebutan aja, sebutan orang menyebut Tuhan, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memperkenalkan dirinya melalui Al-Quran. Bukan berarti dia muncul di abad ke-7. Bukan. Dia adalah yang awal, yang ada, menciptakan semua yang ada sekarang. Gitu. Makanya ada ayatnya. Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Kayak gitu Pak. Di Quran surah Al-Ikhlas ayat 2. Jadi harus ada dulu yang ada, baru mengadakan yang lain. Bukan di abad ke-7, bukan ada Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, Allah juga sudah ada. Sebelum Adam juga sudah ada. Sebelum langit dan bumi juga ada. Sebelum surga dan neraka diciptakan, ada Allah gitu. Dia yang awal gitu. Ada di dalam Al-Quran itu ayatnya. Gitu. Dia yang awal dan dia yang akhir. Dia berdiri sendiri. Dia yang kekal. Wujud, qidam, baqo, mukhallafatul lil hawadis. Dia berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Wahdaniyat, maha berkehendak. Jadi seperti itu Bang. Ya. Jadi untuk mengenalkan nama Allah itu bukan muncul di abad ke-7 saja. Silahkan ya, sebelum-sebelumnya para nabi itu menggunakan syariat atau bahasanya masing-masing. Karena memang di dalam Al-Quran, di Quran surah Ar-Ra'd ya, kalau nggak salah, Ibrahim ayat 4, saya bukakan. Quran surah Ibrahim ayat 4. Nih. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha
wa huwal azizul hakim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Jadi, ya, kaum sebelum Nabi Muhammad itu banyak. Banyak. Waktu dulu Nabi Musa, ya, diutus Allah Nabi Musa. Nabi Musa menyebut apa? Tuhannya. Pasti dengan bahasa atau logatnya Nabi Musa gitu. Kayak gitu. Terus juga Yesus berbahasa Aramaik. Dia memanggil Tuhannya seperti apa? Pasti dalam bahasa Aramaik. Kayak gitu juga. Islam muncul dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya di dalam Quran surah Toha tuh ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi dia yang awal bang semuanya. Sebelum semua ada, dia yang ada. Kayak gitu. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Udah Pak Ucup? Hmm. Ya Pak Ucup, jadi ya mungkin kan saya kan coba bertanya-tanya Pak Ucup gitu kan, karena pada usia 40 tahun Nabi Muhammad kan menjadi nabi dan mendapat wahyu dan di situ ketemu dengan malaikat Jibril, baru disebut ada namanya Allah. Tapi sebelum dia bertemu dengan malaikat Jibril, nama Allah itu kan sebenarnya kan nggak ada kan Pak Ucup ya. Kalau misalnya Pak Ucup mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada sebelum-sebelumnya, itu kan pengajarnya itu siapa sebenarnya sebelum Nabi Muhammad Pak Ucup? Izin Pak Ucup. Mohon maaf kalau ada yang salah Pak Ucup, pertanyaan saya. Ya gini bang, ya sebelum Nabi Muhammad ada ya, ayah Nabi Muhammad aja udah namanya Abdullah gitu. Kan gitu. Yes. Artinya memang kosakata Allah itu memang dari orang Arab gitu. Spontan dari orang Arab, bukan meniru kalimat yang lain. Yes. Gitu. Jadi sebelum Nabi Muhammad kosakata Allah itu udah ada. Memang dari tata bahasa Arabnya, Bang. Oh, gitu ya. Iya. Ya. Jadi bermula seperti apa? Orang Arab dulu memanggil Tuhannya Allah. Nah, lalu terpecah. Ada pemahamannya Allah itu mempunyai anak, Lata, Manat, Uzza. Lalu dibersihkan Allah dalam Quran surah An-Najm. Dia bukan berhala, dia tidak mempunyai anak. Kayak gitu. Dia adalah Tuhan yang esa, tidak sama dengan apapun. Itu yang namanya Allah. Jadi Allah itu adalah pemilik nama Tuhan semesta alam. Yes. Ya, bukan Allah-Allah lain atau ilah-ilah yang lain yang bisa dipakai yang untuk menyembah patung, menyembah pohon, atau menyembah ya tiang listrik, terserah gitu. Jadi yang digunakan itu adalah ilah dulu bang, nggak ada Allah. Siap. Karena yang saya tahu ini kan pengajar awalnya ini kan Nabi Muhammad nih, Pak Ustadz. Izin. Nah, baru muncul ya. Izin Pak Ustadz ya. Mungkin ini menarik nih Pak Ustadz. Saya sangat menarik sekali nih Pak Ustadz dengan akhirnya kita bersambung ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini gitu kan Pak Ustadz ya, karena nama ini kan memang bentuknya bentuk berbahasa Arab kan Pak Ustadz ya. Nah itu jadi apa ya bahasanya, saya mau bahasanya apa ya, jadi gini Pak Ustadz, pengajar pertama itu kan setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril. Izin Pak Ustadz. Terus? Nah baru mulailah selama 22 tahun Nabi Muhammad mengajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bla 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 bla. Berdakwah untuk agama Islam. Oke. Islam pertama, dan muncullah agama Islam. Gitu kan Pak Ustadz ya. Nah, pertanyaan saya ini mungkin Pak Ustadz ya. Tadi saya belum gitu ini Pak Ustadz. Nah, sebelum pengajar Nabi Muhammad ini ada yang memberitakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, siapa sosok orang itu Pak Ustadz? Karena kan
Sebelum usia 40 tahun kan kita nggak tahu nih agamanya Nabi Muhammad apa gitu, Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz, izin. Mohon maaf kalau ada yang salah, di skip aja Pak Ustadz pertanyaan saya Pak Ustadz. Kalau Ya, menyinggung. jadi gini, Pak. Jadi gini, di Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad mendapat wahyu ada 4 agama. Satu, agama Tauhid Ibrahim atau diberi gelar Hanif. Yang kedua, pagan Quraisy yang dianut oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Yang ketiga, Nasrani yang menuhankan Nabi Isa. Yang keempat, Yahudi gitu. Yudaisme di selatan bagian Mekah. Nah, gitu. Jadi apa agama Nabi Muhammad? Ya jelas, beliau mengikuti milah Abraham, agama yang Hanif. Jadi ada bercampur baur juga mereka di situ. Gitu, Bang. Ya, oke. Siap Pak Ustadz. Jadi untuk Nabi Muhammad apa agamanya, sebelum beliau menerima wahyu pun sudah diberi gelar oleh masyarakat sekitar Al-Amin gitu. Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, setelah turun wahyu baru Islam namanya. Akarnya dari agama yang Hanif Siap Pak Ustadz. gitu. Siap Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz, cukup Ada dulu lagi? Pak Ustadz. Oke. Nanti apa Pak Ustadz, ada waktu lagi bisa. Lama nggak muncul kenapa, Pak? Lagi ada kerjaan banyak Pak Ustadz. Oh, ya udahlah. Mau Baiklah naik. kalau kayak gitu. Mau naik, takutnya cuma bentar doang gitu loh Pak Ustadz. Pak Ustadz. Jadi jangan Bapak kira hanya ada di abad ke-7, salah gitu. Sesuai bahasa masing-masing dulu. Ya nanti coba kalau pas ada waktu kita bisa diskusi. Karena kan banyak yang tersebar berita-berita ini Pak Ustadz ya, izin Pak Ustadz ya, izin jangan tersinggung Pak Ustadz. Memang banyak ada tersebar-sebar isu-isu sepertinya Nabi Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala itu ada ciptaan Nabi Muhammad sendiri gitu kan Pak Ustadz. Nah, coba ada waktu luang nanti mungkin 1 jam 2 jam kita bisa berdiskusi tentang itu Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz ya. Bentar. Oh, ya. Ada ini. Ada yang perlu saya tanggapi dari Anda. Siap. Allah buatan Nabi Muhammad kan kayak gitu. Betul, kan memang kesempatan tuduhannya seperti ya? itu Pak Ustadz, betul. Tuduhannya seperti itu Pak Ustadz. Gini aja, mari kita buktikan Allah itu ada atau tidak. Bukan bikinan Nabi Muhammad. Siap. Sepakat? Siap. Tapi nanti waktu depan Baik. aja Pak Ustadz ya. Nanti jadi Oh, panjang. baik ya. Oke, baiklah kalau kayak gitu. Siap Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Baik. Diskusinya Pak Ustadz. Pak Yosep, terima Oke. kasih semuanya. Terima kasih.